Santapan Harian Jumat 27 Mei 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yeremia pasalnya yang ke-43. Namun kita akan membacanya pada ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Sebelumnya, mari kita berdoa. Hari ini kami berserah kepadamu ya Allah. Mampukanlah kami untuk menerima firman-Mu. Di dalam kasih-Mu, Kristus Yesus, Putra-Mu yang kudus ya Allah, kami bertelut. Amin. Yeremia 43 ayat 1-7. Ketika Yeremia selesai mengatakan kepada seluruh rakyat segala firman Tuhan Allah mereka yang disuruh Tuhan Allah mereka disampaikannya kepada mereka, yaitu segala firman yang tersebut di atas, maka berkatalah Azaria bin Hosaya dan Yohanan bin Kareah serta semua orang congkak itu kepada Yeremia, "Engkau berkata bohong. Tuhan Allah kita tidak mengutus engkau untuk berkata, 'Janganlah pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana.' Tetapi Baruk bin Neria menghasut engkau terhadap kami dengan maksud untuk menyerahkan kami ke dalam tangan orang-orang Kasdim, supaya mereka membunuh kami dan mengangkut kami ke dalam pembuangan ke Babel." Demikianlah Yohanan bin Kareah dan semua perwira tentara serta seluruh rakyat tidak mau mendengarkan suara Tuhan untuk tinggal di tanah Yehuda. Lalu Yohanan bin Kareah dan semua perwira tentara itu mengumpulkan seluruh sisa Yehuda, yakni semua orang yang telah kembali dari antara segala bangsa, kemana mereka telah berserak-serak untuk menetap di tanah Yehuda. Laki-laki, perempuan, anak-anak, putri-putri raja, dan setiap orang yang telah dibiarkan Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, pada Gedalia bin Ahikam bin Safan, juga Nabi Yeremia dan Baruk bin Neria. Lalu mereka pergi ke tanah Mesir, sebab mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Maka sampailah mereka di Tahpanhes. Sahabat Santapan Harian, selalu ada ruang untuk meragukan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan melalui perantaraan manusia, apalagi ketika kita memiliki kekuasaan. Azaria, Yohanan, dan orang banyak juga meragukan firman Tuhan yang diberikan melalui perantaraan Nabi Yeremia. Mereka menolak karena apa yang dikatakan Yeremia tidak sesuai harapan mereka. Keraguan ini akhirnya menghasilkan pemberontakan umat yang melawan kehendak Tuhan. Dan Yeremia harus menghadapi semua itu sendiri. Yeremia harus berhadapan dengan para penguasa, yaitu Azaria dan Yohanan, yang dipercaya orang banyak karena kepahlawanan mereka. Sebagai pemimpin yang berkarisma dan berkuasa, mereka sudah terlatih untuk mencipta narasi demi mendukung kekuasaan. Mereka menentukan yang benar sebagai salah dan menganggap perbuatan salah sebagai benar. Karena nubuat Yeremia tidak sesuai kemauan mereka, akhirnya mereka menciptakan narasi bahwa Yeremia adalah
nabi palsu yang tidak cinta negara, antek bangsa asing, dan penjajah kafir. Narasi ini sukses menggerakkan seluruh bangsa Israel yang tersisa untuk mengikuti kemauan mereka, hingga seluruh bangsa menjadi buta akan pimpinan Tuhan. Ironisnya, mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan adalah benar. Ini berbeda sekali dengan Yeremia. Sebagai hamba Allah, ia rela dikutuki banyak orang demi kesetiaannya terhadap narasi, pesan, dan pimpinan Tuhan. Narasi yang ia tahu akan tidak mengenakan telinga pendengarnya dan mutlak mendapat penolakan. Tetapi Yeremia tahu, pimpinan Tuhan tidak berbicara akan kekuasaan dan kepercayaan orang banyak, tetapi ketaatan terhadap sesuatu yang benar, meskipun kekuasaan dan suara orang banyak menentangnya. Ketika kita memiliki kuasa atas orang lain, apakah kita sering berbuat seperti Azaria dan Yohanan, yaitu menciptakan narasi untuk berbuat jahat kepada orang lain? Ataukah kita seperti Yeremia, yang tetap berani menyuarakan kebenaran sekalipun resikonya adalah penolakan dan penindasan dari kekuasaan dan juga orang di sekeliling kita? Mari kita berdoa. Firman-Mu berkata bahwa Engkau beserta kami, maka kuatlah roh dan jiwa kami. Di setiap langkah kami percaya, di setiap kata dan karya kami adalah untuk memberitakan kebenaran-Mu. Walau dunia menolak dan menindas, kami tak menyerah, karena Engkaulah kekuatan dan perlindungan kami. Di dekapan sayap kasih-Mu, ya Kristus, kami berteduh. Amin.